Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ila. Pada kesempatan kali ini, Bu Ila akan menyampaikan materi tentang statistika dan peluang. Simak terus penjelasan Bu Ila ya. Pengertian statistika. Statistika adalah kumpulan cara-cara dan aturan-aturan pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Atau bisa disebut statistika adalah kumpulan dari data-data. Di dalam statistika ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ADAMEAN adalah nilai rata-rata disimbolkan sebagai X sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kemudian ada median adalah nilai tengah disimbolkan sebagai ME sama dengan X setengah N ditambah 1. Ini artinya data yang keberapa. Misalkan di sini N-nya banyaknya data adalah 5. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti X3 adalah data yang ketiga. Untuk N adalah data ganjil. Jika N ini adalah data yang ganjil. Kemudian median sama dengan X setengah N ditambah X setengah N ditambah 1 dibagi 2. Untuk N adalah data yang genap. Jadi ada dua rumus untuk median. Yang pertama untuk data ganjil dan yang kedua untuk data yang genap. Nanti pembahasan ini akan saya bahas di contoh soal dan pembahasan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Setelah itu kita ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ada 4 macam. Yang pertama jangkauan. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian kuartil. Kemudian ada jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disimbolkan sebagai QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 adalah kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah. Kemudian simpangan kuartil disimbolkan sebagai QD sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil atau QR. Nah, di sini ada kuartil. Kuartil itu beda rumusnya. Setiap kuartil itu mempunyai rumus yang berbeda untuk data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, kuartil satunya bisa didapat dari rumus X1 per 4 N ditambah 1. Misalkan N-nya itu kan ganjil, kita ambil N-nya angka ganjil yaitu angka misalkan 3. 3 itu kan angka ganjil kan, berarti X sama dengan 1 per 4 dalam kurung 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 itu kan 4. 4 dibagi 4, 1. Berarti X1 yaitu artinya data ke-1. Nah, kuartil 2 juga sama. X2 per 4 dalam kurung N ditambah 1. Tadi kita pakai N adalah 3 ya. 3 tambah 1 kan 4. Jadi 2 dikali 4, 8. 8 dibagi 4 yaitu 2. Berarti kuartil kedua adalah X2 yaitu data yang kedua. Nah, kuartil ketiga juga sama. Nanti kita akan bahas di contoh soal dan pembahasan. Ini Bu Ila harap kalian bisa memahami rumus-rumus ini terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah peluang. Pengertian peluang. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi. Peluang itu ada 4 yang Bu Ila simpulkan di sini. Yang pertama ruang sampel atau disimbolkan sebagai S adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi ruang sampel ini adalah kumpulan semua kejadian. Nah, data dari kejadian itu disebut titik sampel. Kemudian peluang empirik adalah peluang yang muncul dari suatu percobaan, disebut sebagai frekuensi relatif. Bu Ila simbolkan sebagai FR di sini. FR sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan.
Kemudian yang terakhir adalah peluang teoretik, adalah perbandingan banyaknya kejadian yang muncul dibanding banyaknya anggota ruang sampel. Disimbolkan sebagai PA, artinya peluang kejadian A sama dengan banyaknya peluang kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ini semua akan Bu Ila bahas soal dan contoh pembahasannya itu di video selanjutnya. Nah, Bu Ila harap kalian bisa mengulang-ulang materi tentang statistika dan peluang agar kalian dapat lebih memahami dari contoh dan pembahasan yang akan Bu Ila sampaikan nanti. Itu saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.